Baik teman-teman sekalian, agenda kita pada kesempatan hari ini kita akan mengkaji bersama materi kemuhammadiyahan di pertemuan kita yang ke-6 dengan tema amal usaha Muhammadiyah, kedudukan dan juga fungsi-fungsinya. Baik teman-teman sekalian, dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Muhammadiyah, yakni menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, Muhammadiyah memiliki amal usaha. Muhammadiyah melakukan ikhtiar membentuk dan mendirikan amal usaha Muhammadiyah untuk mencapai maksud dan tujuan yang telah dicanangkan oleh Muhammadiyah. Nah, adanya amal usaha Muhammadiyah itu didasarkan pada pasal 7 ayat 1 di dalam anggaran dasar Muhammadiyah. Di sana berbunyi, untuk mencapai maksud dan tujuannya, Muhammadiyah melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan. Ada kalimat usaha di segala bidang kehidupan, inilah yang kemudian menjadi salah satu landasan dari berdirinya amal usaha Muhammadiyah. Sedangkan pada ayat kedua di dalam anggaran dasar Muhammadiyah juga dijelaskan bahwa usaha Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, dalam bentuk program dan kegiatan yang macam dan penyelenggaraannya diatur dalam anggaran rumah tangga. Misalkan ada pengajian, maka ini program. Tetapi jika ada masjid tempat pengajian, kemudian masjid itu melakukan pengajian, maka itu masjid tersebut merupakan amal usaha Muhammadiyah. Pengajiannya adalah program Muhammadiyah. Nah, teman-teman sekalian, jenis amal usaha Muhammadiyah. Sebagaimana kita ketahui bahwa jika dilihat dari amal usaha Muhammadiyah, Muhammadiyah ini adalah ormas terbesar yang ada di Indonesia. Dilihat dari segi amal usaha Muhammadiyah. Karena apa? Karena Muhammadiyah ini menerapkan sistem atau manajemen sentralisasi amal usaha Muhammadiyah. Artinya seluruh amal usaha Muhammadiyah dari tingkatan ranting terkecil sampai kemudian yang terbesar, semuanya itu menjadi hak milik Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi kalau kita melihat nanti teman-teman sekalian di Persyarikatan Muhammadiyah itu, nanti kalau dilihat di unmuh itu, nanti di ijazah atau di piagam pendiriannya, hak miliknya adalah atas nama Persyarikatan Muhammadiyah. Begitu juga dengan masjid, musola, semuanya itu hak miliknya adalah Persyarikatan Muhammadiyah. Ini menunjukkan bahwa dalam manajemen pengelolaan amal usaha Muhammadiyah, Muhammadiyah menerapkan sistem sentralisasi amal usaha sehingga semuanya yang bernaung di bawah Persyarikatan Muhammadiyah menjadi hak milik Persyarikatan Muhammadiyah, bukan yayasan tersendiri, bukan yayasan lain, atau bahkan bukan personal dari individu yang ada di dalam amal usaha tersebut. Amal usaha Muhammadiyah ini ada 18 macam dan ada 14 macam, dan dari 14 macam itu kemudian dikelompokkan menjadi 5 bidang garap. Ada amal usaha Muhammadiyah di bidang keagamaan, ada amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan, ada amal usaha Muhammadiyah di bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, kemudian ada amal usaha Muhammadiyah di bidang politik kenegaraan, dan ada amal usaha Muhammadiyah bidang ekonomi dan keuangan. Nah, mari kita coba bahas satu persatu bagaimana amal usaha Muhammadiyah. Pertama, dalam bidang keagamaan, dalam bidang agama Islam dalam hal ini. Programnya berdasarkan dengan keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah bahwa Muhammadiyah bekerja menanamkan keyakinan dan memperdalam serta memperluas pemahaman, meningkatkan pengamalan serta menyebarluaskan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi memang misi Muhammadiyah dalam bidang gerakan agama Islam adalah untuk menegakkan dan memperjuangkan agama Islam itu sendiri. Kemudian yang kedua, programnya adalah memperdalam dan mengembangkan pengkajian ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan untuk mendapatkan kemurnian dan kebenarannya. Muhammadiyah juga di dalam anggaran rumah tangga dijelaskan bahwa di antara syarat berdirinya Muhammadiyah setidaknya ada 3 poin utama. Poin pertama adalah adanya anggota minimal 15 orang, baik laki-laki, perempuan, tua atau muda, yang penting ada 15. Itu adalah jumlah minimal
untuk mendirikan Muhammadiyah di tingkat satuan terkecil, yaitu tingkat ranting atau yang berkedudukan di setingkat dengan desa atau bisa juga di bawahnya. Nah, yang syarat kedua berdirinya ranting adalah memiliki amal usaha, minimal adalah satu tempat ibadah, baik masjid atau musola. Syarat ketiga itu adalah adanya program pengajian atau adanya program pengajian minimal sebulan sekali untuk seluruh warga Muhammadiyah di tempat itu. Artinya bahwa adanya Muhammadiyah ini memang secara pokok tujuannya adalah mengembangkan pengajian agama Islam. Kemudian wujudnya sejak zaman dulu sampai sekarang dapat dilihat bahwa perjuangan atau dakwah Muhammadiyah di bidang agama Islam ini sudah banyak yang kemudian difahami dan dimengerti. Di antaranya misalkan di dalam program memurnikan ajaran tauhid atau kemudian membersihkan akidah dan juga tauhid umat Islam dari perkara-perkara yang mengotorinya, baik syirik, kemudian tahayul, bid'ah atau khurafat. Muhammadiyah banyak melakukan ijtihad dan memberikan panduan hukum syariat Islam. Misalkan menurut penalaran dan juga penelusuran Muhammadiyah tidak ditemukan adanya dalil yang kuat untuk dijadikan rujukan sebagai dasar melakukan selamatan. Maka oleh karena itu Muhammadiyah meniadakan kebiasaan atau tradisi upacara-upacara selamatan yang mengkhususkan pada waktu-waktu tertentu. Misalkan ketika seorang perempuan hamil 7 bulan, diadakan upacara mitoni, itu tidak ditemukan dalilnya di dalam Al-Quran maupun hadis. Kemudian selamatan kematian pada hari-hari tertentu dan seterusnya, itu dalam penelusuran Muhammadiyah belum ditemukan dalil yang kuat sehingga kemudian menurut Muhammadiyah hal tersebut tidak perlu dilakukan. Kemudian Muhammadiyah juga berusaha meluruskan kembali amaliyah ibadah yang bercampur dengan tradisi dan adat budaya yang tidak datang dari syariat agama Islam. Misalkan ziarah kubur pada mengkhususkan pada bulan-bulan tertentu. Kalau kita pahami dalam syariat Islam bahwa ziarah kubur itu termasuk bagian dari dzikrul maut, yang kemudian bisa dilakukan kapanpun dan di kuburan, ya, tidak boleh dimanapun, ya, di kuburan untuk mengingat kematian sehingga membuat kita menambah keimanan kita dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu tidak boleh dikhususkan pada waktu-waktu tertentu karena memang itu bisa dilakukan kapanpun. Itu menurut Muhammadiyah. Kemudian kepercayaan pada jimat-jimat yang kemudian terdiri atau kemudian berasal dari huruf-huruf Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada sebagian manusia yang menjadikan potongan-potongan ayat Al-Quran itu sebagai jimat, sebagai penangkal musibah, sebagai penglaris, sebagai penguat fisik dan lain sebagainya, yang itu semuanya sesungguhnya merupakan perkara yang tidak pernah dicontohkan dan tidak pernah ada dalam syariat agama Islam. Sehingga menurut Muhammadiyah hal tersebut tidak perlu dan tidak boleh dilakukan. Kemudian mengkhususkan ayat-ayat Al-Quran pada waktu-waktu tertentu yang tidak ada dalil dan tuntunan dari syariat agama Islam. Dan bermacam-macam lagi gerakan Muhammadiyah di bidang agama Islam ini. Di antara torehan sejarah gerakan Muhammadiyah dalam meningkatkan dan mengembangkan agama Islam itu, misalkan sejak zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, yang pertama adalah meluruskan arah kiblat, kemudian melaksanakan sholat tarawih 11 rakaat dan diawali dengan sholat iftitah 2 rakaat ringan, di mana sebelumnya umat Islam di Indonesia itu mengenal sholat tarawih itu 23 rakaat. Ternyata setelah ditelusuri, maka Muhammadiyah mendapatkan beberapa hadis, salah satunya dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, bahwa Rasulullah melaksanakan sholat tarawih dengan 8 rakaat dan ditutup dengan 3 rakaat sholat witir. Sehingga Muhammadiyah merekomendasikan atau memilih melaksanakan sholat tarawih sebanyak 11 rakaat, 8 tarawih, kemudian 3 rakaat witir. Kemudian Muhammadiyah juga mengambil ijtihad terhadap pelaksanaan sholat id, di mana kita ketahui bahwa Muhammadiyah banyak atau sering
melakukan sholat Idul Adha maupun Idul Fitri di tanah lapang, tidak di dalam masjid. Karena apa? Karena memang Muhammadiyah menemukan dalil yang kuat sehingga bisa dijadikan sebagai hujah atau petunjuk untuk mengambil keputusan hukum. Nah, kemudian pengumpulan dan penyaluran zakat mal dan fitrah kepada yang berhak menerimanya. Muhammadiyah melalui sekarang sudah memiliki lembaga namanya Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah yang menjadi pusat dari pengumpulan dan juga penyaluran zakat, infak, sedekah dan wakaf di lingkungan Perserikatan Muhammadiyah. Muhammadiyah juga menyederhanakan upacara dalam rangka kelahiran, khitanan, pernikahan, dan juga kematian. Maksud menyederhanakan adalah mengembalikan syariat agama Islam, mengembalikan tata cara upacara tersebut sesuai dengan syariat agama Islam tanpa tambahan-tambahan tradisi yang tidak datang dari syariat Islam. Misalkan ketika upacara kelahiran, ketika seorang bayi lahir biasanya itu ari-ari atau kemudian itu plasenta ya, itu dikuburkan di depan pintu. Kalau perempuan sebelah kiri, kemudian kalau laki-laki sebelah kanan, kemudian dikasih lampu dan seterusnya. Menurut Muhammadiyah hal itu tidak ada tuntunannya di dalam syariat agama Islam sehingga tidak perlu dilakukan. Yang perlu dilakukan ketika seorang bayi lahir adalah mensucikannya, kemudian memberikannya nama yang baik, kemudian memberikan akikah, melakukan akikah pada hari ke-7 dengan memotong 2 ekor kambing bagi anak laki-laki atau 1 ekor kambing bagi anak perempuan, kemudian memotong sebagian rambutnya, rambut kepalanya, kemudian memberikan nama, itu pada hari ke-7. Itu yang disyariatkan berdasarkan hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Selain itu, tidak mengkhususkan ritual-ritual tertentu. Kemudian berikutnya ada khitanan. Untuk melaksanakan sunnah Rasul, yaitu berkhitan bagi laki-laki, Muhammadiyah tidak menemukan adanya hari-hari khusus. Misalkan dihitung seorang anak lahirnya Rebu Kliwon, maka sunatnya tidak boleh jemah wage. Hal-hal begitu tidak ada tuntunan dan tidak ditemukan dasar yang kuat untuk dijadikan rujukan. Oleh karena itu Muhammadiyah tidak melakukan hal-hal tersebut. Kemudian menghilangkan kebiasaan berziarah ke makam-makam para wali yang dikeramatkan. Berziarah pada hukumnya adalah sunnah, boleh dilakukan. Tetapi ketika sudah masuk pada tahap mengkeramatkan atau mengkultuskan dan bahkan meminta doa kepada kubur, itu adalah termasuk perkara yang dilarang oleh syariat agama Islam. Nah, dalam hal agama, apakah hanya kemudian pemurnian akidah dan ibadah? Tidak, ternyata Muhammadiyah juga melakukan banyak kontribusi terhadap agama Islam yang ada di Indonesia. Sebagaimana beberapa waktu yang lalu yang kemudian viral salah satu statement dari Menteri Agama bahwa Kementerian Agama ini merupakan hadiah kepada salah satu ormas. Padahal sesungguhnya Kementerian Agama itu lahir pada tahun 1946. Setahun setelah Indonesia merdeka, dan pelopor pendirinya dan sekaligus Menteri Agama pertama di Indonesia itu adalah Haji Muhammad Rosyidi. Beliau adalah salah seorang tokoh pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah, ini jasa Muhammadiyah juga di bangsa Indonesia. Kemudian Muhammadiyah dalam melaksanakan misi atau kemudian bidang agama Islam ini dibantu dengan beberapa majelis dan lembaga. Di antara ada majelis tarsih dan tajdid, ada kemudian majelis tablik, ada majelis wakaf dan kehartabendaan. Ini adalah majelis dan lembaga yang kemudian membantu Muhammadiyah dalam bergerak di bidang agama Islam. Kalau majelis tarsih dan tajdid itu tugasnya untuk pengambilan fatwa dan pengembangan pemikiran agama Islam. Nah, itu kalau majelis tablik itu tugasnya adalah menyampaikan atau kemudian mentablikkan materi-materi atau kemudian pembinaan kepada umat Islam. Kemudian majelis wakaf bertugas adalah mengelola bidang perwakafan, pertanahan, kekayaan dan persyarikatan Muhammadiyah. Yang kedua, teman-teman sekalian,
terkait dengan bidang gerak Muhammadiyah di bidang yang kedua adalah bidang pendidikan. Pendidikan sebagaimana kita ketahui, Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah itu sebelum mendirikan Muhammadiyah sudah mengajar di Sekolah Budi Utomo dan bahkan sudah memiliki madrasah Islamiyah sendiri sebelum berdirinya Muhammadiyah. Oleh karena itu sudah sangat jelas sekali bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan tokoh dan juga sekaligus dai pendiri Muhammadiyah yang sangat konsisten memperjuangkan pendidikan agama Islam. Pendidikan yang dirintis Muhammadiyah adalah pendidikan yang berorientasi kepada dua hal, yaitu perpaduan antara sistem sekolah umum dan madrasah pesantren. Meskipun pada awal berdirinya sekolah Muhammadiyah ini mendapat perlawanan atau mendapat tekanan dari orang-orang yang tidak menyetujui corak sekolah Muhammadiyah ini. Mengapa demikian? Karena sekolah Muhammadiyah ini merupakan memadukan antara pendidikan umum dan pendidikan pesantren. Materi-materi pesantren juga diajarkan di sekolah umum, memakai meja dan juga kursi, bangku, di mana saat itu kursi dan meja itu menjadi ciri khas dari sekolah Belanda, sehingga pernah ada di dalam sejarah Muhammadiyah itu bahwa Ahmad Dahlan itu pernah dituduh sebagai seorang kiai kafir karena mendirikan sekolah Islam. Materi-materi pesantren diajarkan di ruangan yang memiliki meja dan kursi, di mana meja dan kursi itu identik dengan orang-orang Belanda penjajah saat itu. Tetapi Kiai Haji Ahmad Dahlan tetap melakukan hal itu, dan sekarang kita bisa melihat bahwa sekolah Islam bahkan pondok pesantren pun ketika belajar agama menggunakan meja dan kursi itu menjadi perkara yang biasa. Saat itu Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah dipermasalahkan. Nah, untuk mewujudkan pendidikan Muhammadiyah yang memang menjadi solusi dari bangsa Indonesia, maka Muhammadiyah mendirikan beberapa amal usaha di bidang pendidikan antara lain sekolah-sekolah umum modern yang kemudian diberikan materi keagamaan. Kemudian mendirikan madrasah atau pesantren yang mengajarkan ilmu pengetahuan umum, dan bahkan mendirikan perguruan tinggi Muhammadiyah sebagaimana contohnya adalah adanya Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Yang unik lagi adalah ketika Muhammadiyah mendirikan sekolah umum, Muhammadiyah tetap mengajarkan materi agama di dalamnya. Teman-teman ini kan jurusannya ada yang teknik mesin, ada yang teknik elektro, ada yang jurusan umum yang lain, tetapi melalui Universitas Muhammadiyah ini juga ada materi agama Islam, ada materi kemuhammadiyahan dan juga akhlak muamalah dan seterusnya sebagai bekal. Itulah penciri pendidikan Muhammadiyah. Begitu juga kalau di pesantren Muhammadiyah itu tidak meninggalkan pengetahuan umum. Di pesantren Muhammadiyah juga ada pelajaran matematika, ada pelajaran IPA, IPS dan seterusnya. Nah, oleh karena itu untuk menjalankan amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan, Muhammadiyah dibantu oleh majelis dan lembaga. Antara lain adalah Majelis Pendidikan Sekolah Madrasah dan Pesantren, ada Dikdasmen, ada Majelis Pendidikan Tinggi, Diktilikbang, Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan, ada Lembaga Penelitian dan Pengembangan, ada Majelis Pendidikan Kader, satu lagi ada Lembaga Pengembangan Pondok Pesantren yang secara khusus menangani pesantren dan pendidikan Al-Quran. Nah, yang ketiga teman-teman sekalian adalah bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Sejak awal berdiri, Muhammadiyah itu sudah memiliki gerakan sosial, dan inilah yang kemudian dilanjutkan sampai sekarang. Bagaimana kepedulian Kiai Haji Ahmad Dahlan dan para santrinya itu kepada kaum duafa, kaum yang tidak mampu, baik fakir, miskin, anak yatim, dan seterusnya. Muhammadiyah melalui programnya menyalurkan pembagian zakat fitrah dan zakat mal kepada fakir miskin dan golongan-golongan yang membutuhkan lainnya, yang termasuk ke dalam 8 golongan penerima zakat. Kemudian Muhammadiyah juga mendirikan panti asuhan untuk menampung anak-anak yang terlantar, panti miskin untuk menampung orang-orang miskin, panti jompo untuk menampung para manusia yang sudah lanjut usia. Semua dilakukan Muhammadiyah dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan kesehatan manusia pada umumnya. Muhammadiyah juga mendirikan balai kesehatan,
poliklinik, rumah sakit ibu dan anak, juga rumah sakit umum. Kalau kita melihat Ponorogo, teman-teman sekalian, Muhammadiyah ini memiliki 2 rumah sakit umum yang sangat besar. Ada Rumah Sakit Umum Aisyah yang berada di Jalan DR Sutomo, juga ada Rumah Sakit Umum Muhammadiyah yang berada di Jalan Diponegoro. Keduanya merupakan wujud asli dari amal usaha Muhammadiyah, wujud konkret di bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Begitu juga ada panti asuhan Muhammadiyah yang jumlahnya juga sangat banyak. Di Ponorogo saja itu ada 17 panti asuhan Muhammadiyah. Semuanya itu merupakan bukti nyata bahwa Muhammadiyah ini bergerak di bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk melaksanakan program pembinaan kesehatan dan juga kesejahteraan masyarakat, Muhammadiyah dibantu beberapa majelis dan lembaga. Ada Majelis Pelayanan Kesehatan Masyarakat, ada Majelis Pelayanan Sosial membawai panti asuhan, ada Majelis Pemberdayaan Masyarakat membawai kelompok-kelompok petani, kelompok nelayan, pedagang, dan seterusnya. Majelis Lingkungan Hidup membawai gerakan reboisasi dan cinta lingkungan. Kemudian ada Lembaga Penanggulangan Bencana atau memiliki nama internasional yaitu MDMC, Muhammadiyah Disaster Management Center. Pada masa pandemi ini tidak kurang dari 2 triliun Muhammadiyah ini memberikan kontribusi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Itu adalah bukti nyata tentang gerakan Muhammadiyah di bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, gerakan Muhammadiyah adalah gerakan di bidang politik kenegaraan. Meskipun Muhammadiyah bukan partai politik dan menjaga atau mendekat dengan partai politik dengan jarak yang sama, Muhammadiyah tetap sesuai dengan jati dirinya. Apa jati diri Muhammadiyah? Muhammadiyah adalah gerakan Islam, gerakan dakwah dan gerakan tajdid, dan bukan organisasi atau partai politik, serta juga bukan bagian dari partai politik. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa agama Islam adalah agama yang mengatur segenap kehidupan bangsa manusia di dunia, termasuk kehidupan di bidang politik kenegaraan. Muhammadiyah mempunyai sikap yang sangat peduli dan ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka untuk mengawal kontribusi atau perjuangan Muhammadiyah di dalam bidang politik kenegaraan, Muhammadiyah dibantu Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia dan juga dibantu oleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik. Alhamdulillah sampai sekarang Muhammadiyah itu memiliki jarak yang sama dengan partai politik manapun. Yang kelima adalah bidang ekonomi dan keuangan. Inilah kemudian yang merupakan bidang atau kemudian lahan garap Muhammadiyah. Bahwa dalam mengembangkan organisasi Muhammadiyah ini berusaha mengarahkan masyarakat menuju perbaikan dan pengembangan ekonomi sesuai dengan syariat agama Islam. Semua dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup umat Islam. Muhammadiyah berharap bahwa dengan adanya Muhammadiyah ini akan berkembang sistem ekonomi yang kemudian sesuai dengan syariat agama Islam, terbebas dari riba. Oleh karena itu Muhammadiyah mendirikan bank pembayaran rakyat, ada Baitul Mal wa Tamwil, ada koperasi, biro perjalanan, dan Bank Muhammadiyah. Nah, untuk itu di Muhammadiyah dibantu dengan Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan, juga lembaga pemeriksa keuangan. Baik, teman-teman sekalian, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan.